Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, jumpa lagi dengan Pak Ansor di pelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas satu materi matematika yang sangat menarik, yaitu perkalian pada pecahan. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan papan virtual yang ada di sebelah Bapak. Nah, Bapak akan menjelaskan di sana ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, jangan lupa yang belum subscribe dulu channel Bapak ya, supaya Bapak dan seluruh guru-guru di STIT Al-Halimiyah bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten video pembelajaran. Oke, check it out. Baik, kita mulai ya. Bilangan perkalian, kalian bisa buka buku paketnya halaman 11. Nah, di halaman 11 itu ada beberapa contoh. Ada 5 contoh di halaman 11 ya. Nah, yang pertama Bapak akan mencontohkan contoh yang nomor 1. Bapak akan menunjukkan cara contoh nomor 1 ya. Perhatikan contoh berikut ini. Di situ tertulis ada bilangan 3 dikali 1/2. 1/2. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat ya. Si 3 ini bukan bilangan pecahan, dia bilangan bulat. Si 1/2 atau setengah ini bilangan pecahan. Nah, keduanya harus kita ubah menjadi bentuk pecahan. 3 ini sebenarnya kalau diubah dalam bentuk pecahan, sebenarnya di bawah angka 3 ini ada angka yang tidak tertulis, yang tidak terlihat, yaitu angka 1. Jadi berapapun bilangan bulatnya, kalau kita mau rubah ke dalam bentuk pecahan, kita buat saja menjadi per 1. Di sini 3, kita buat jadi 3/1. 3/1 kita lanjut dikali 1/2. Nah, kalau sudah sama-sama pecahan begini, khusus untuk operasi pecahan, kita bisa langsung mengalihkan ya. Kita bisa langsung mengalihkan antara pembilang dengan penyebut. Nah, di sini pembilangnya adalah 3 dan 1. Penyebutnya adalah 1 dan 2. Nah, ini kita bisa kalikan. Kita kalikan sehingga akan menghasilkan 3 dikali 1, 3. Per 1 dikali 2, 2. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ini masih bisa disederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Sama dengan 1/2. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Jadi kalau ada bilangan bulat ketemu dengan pecahan, kita buat supaya di bilangan bulat ini menjadi pecahan, kita tambahkan per 1. Karena di setiap bilangan bulat itu merupakan bilangan bulat, pecahannya adalah per 1 ya. Oke, berikutnya di contoh soal juga itu ada soal perkalian antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ada di halaman 11 ya. Ada di halaman 11 yang nomor 4 ya, nomor 4. Soalnya adalah 3/2/5 3/2/5 dikali 2 1/4. Nah, untuk melakukan perkalian pecahan seperti ini, maka pecahan campuran itu harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Pertama, 3/2/5 kita ubah sama dengan yang ini ya. Yang ini kita rubah menjadi 3/2/5. 5 dikali 3 15 ditambah 2 17. 17/5 dikali, nah sekarang yang ini nih, ini kita ubah taruh di sini ya, dikali 2 1/4. 4 dikali 2 8 ditambah 1 9 dikali 9/4. Dah, Bapak ulang di sini nulisnya. Bapak ulang nulisnya di sini jadi 17/5 dikali 9/4. Sama seperti yang tadi ya, ini menunjukkan bahwa 17 dikali 9. Tunggu Bapak ubah warna ya. Nah, 17 ini dikali 9, ini 5 dikali 4.
Bapak langsung tunjukkan saja hasilnya karena layarnya sudah tidak muat ya. 17 dikali 9 itu 153, per 5 dikali 4 itu 20. Nanti kita ubah ke dalam bentuk pecahan, ketemunya adalah 7 13 per 20. Ya, selesai sampai di sini. Oke, tadi adalah perkalian antara bilangan bulat dengan pecahan dan juga pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bagaimana kalau bentuknya pecahan bertemu dengan desimal? Oke, kita clear lagi ya layarnya. Ya, layarnya. Oke. Nah, di sini di halaman 13 ada contoh perkalian pecahan dengan desimal. Oke, lanjut ya. Ini adalah perkalian pecahan dengan desimal. Di sana ada contohnya nomor 1 di halaman 13 ya. Kita tunjukkan ya. Soalnya adalah 2,5 dikali 0,3. Oke, ingat ya bahwa bilangan desimal dari 2,5 itu adalah 25 per 10. Sedangkan bilangan desimal dari 0,3 itu adalah 3 per 10. Nah, sekarang kita taruh di sini ya. Nah, ini jadinya 25 per 10 dikali 3 per 10. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menunjukkan cara agar kita lebih mudah melakukan perkalian, yaitu dengan teknik mencoret. Mencoret itu artinya kita cari bilangan yang memiliki kelipatan yang sama. Bapak cari warna dulu ya. Nah, lihat di sini ada yang sama-sama kelipatan 5, yaitu bilangan 25 dan bilangan 10. Ini sama-sama kelipatan 5. Jadi 25 dan 10 ini boleh kita coret. Coret, sama-sama dibagi 5 ya, karena kelipatan 5. 25 dibagi 5 jadi berapa? Bentar, Bapak warnain lagi. 25 dibagi 5 adalah 5. 10 dibagi 5 adalah 2. Kalau yang ini 3 dan 10 bukan kelipatan yang sama, jadi kita tidak bisa ya. Jadi kita bisa sederhanakan di sini jadi 5 per 10 dikali 3 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah ya. Sama dengan 5 dikali 3 15. 10 dikali 2 20. Oke, sekarang kita tinggal sederhanakan ya antara 15 sama 20 ini. Sama-sama kelipatan 5 ya. 15 kita bagi 5 ya. 15 dibagi 5 3. Terus 20 dibagi 5 4. Jadi jawabannya adalah 3 per 4. Jadi perkalian dari 2,5 dikali 0,3, jawaban dalam bentuk pecahannya adalah 3 per 4. Ingat, 3 per 4 kita sering ketemu loh. Soal 3 per 4 kita ubah menjadi desimal adalah 0,75. Jadi kalian boleh jawab 3 per 4, 0,75 juga boleh. Nah, sekarang ada perkalian dalam berbagai bentuk pecahan. Nah, di sana ada contohnya desimal dengan pecahan campuran. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan ya. Perkalian antara bilangan desimal dengan pecahan campuran. Oke, di buku di situ di contohnya ada bilangan 0,25 dikali 1 3 per 4. 0,25 dikali 1 3 per 4. Oke, seperti tadi ya, 0,25 kita ubah menjadi pecahan. 1 3 per 4 ini pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,25 itu pecahannya adalah 25 per 100. Kalau 1 3 per 4 bentuk pecahan biasanya adalah 4 dikali 1 4 ditambah 3 7. Jadi 7 per 4. Oke, kita tulis di sini. Mudah-mudahan muat ini. 25 per 100 dikali 7 per 4. Nah, kita lihat ya.
Kita lihat di sini 25 per 100 ini kalau langsung dikali 7 bilangannya besar. 100 dikali 4 juga bilangannya besar. Maka kita sederhanakan dulu nih. Si 25 per 100 ini kita sederhanakan nih. Jadi pecahannya 1 per 4. Nah, Bapak tidak tunjukkan lagi perubahan dari 25 per 100 karena ini sudah ada di materi sebelumnya di menyederhanakan pecahan ya. 1 per 4 langsung dikali 7 per 4. Jadi jawabannya 1 dikali 7 7, 4 dikali 4 16. Jadi jawabannya adalah 7 per 16. Nah sekarang Bapak akan menunjukkan lagi cara mencoret yang lain ya. Cara mencoret yang lain Bapak buat halaman baru lagi. Nah ini di latihan 4 halaman 14 nomor 1 bagian A. Nah halaman 14 Bapak ulang ya. Halaman 14 latihan 4 nomor 1 bagian A. Di situ ada soal 4 per 9 dikali 3 per 9. Nah, di sini ada teknik mencoret yang harus kita pahami. Teknik mencoretnya harus coretan antara pembilang dengan penyebut atau yang atas dengan yang bawah. Tidak boleh kita mencoret pembilang sama pembilang atau atas dengan atas atau penyebut dengan penyebut atau bawah dengan bawah. Ya, Bapak akan tunjukkan caranya. Nah, di sini ada bilangan yang kelipatannya sama nih di sini nih. Nih, bilangan ini kelipatannya sama. 3 sama 9. Kelipatannya sama-sama kelipatan 3. Oke, Bapak hilangkan dulu. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa 3 dan 9 ini bisa dicoret atau kelipatan yang sama, maka bisa dicoret. Kita tinggal coret aja. Coret, coret. 3 jadi 1, 9 jadi 3. Nah, jadi sekarang tinggal 4 dikali 1 4, 3 dikali 9 27. Jadi jawabannya adalah 4 per 27. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham semua. Baik anak-anakku yang berbahagia, demikianlah sedikit penjelasan tentang perkalian pada pecahan. Bapak berharap kita semua bisa memahami langkah-langkah dalam melakukan perkalian pada bilangan pecahan. Setelah ini, seperti biasa, di classroom kita semua, di classroom masing-masing, di classroom 5A, 5B, 5C, dan 5D, itu sudah ada tugas yang harus kita kerjakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak tentang perkalian pada pecahan. Baik anak-anak, sekarang silahkan dilihat di classroomnya. Setelah itu dikerjakan soalnya. Seperti biasa pula, mengerjakannya di buku kotak-kotak, dituliskan caranya. Setelah selesai, difoto kemudian diupload di classroom. Baik, demikian yang bisa Bapak persembahkan di video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.